Selamat datang dan bertemu kembali pada pertemuan perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Topik yang akan kita bahas adalah tentang technopreneurship. Baik, kita akan melihat atau mengetahui tujuan dari pembelajaran adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini mampu memahami dan menjelaskan tentang technopreneurship. Dan sasaran pembelajarannya adalah beberapa materi yang akan kita gali, yang akan kita jelaskan, yang akan kita kupas bersama pada kesempatan hari ini adalah pertama tentang gambaran umum technopreneurship, yang kedua menjadi seorang technopreneur, yang ketiga adalah landasan technopreneurship, terus yang keempat adalah peranan technopreneurship bagi masyarakat dan tokoh technopreneurship di dunia. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang technopreneurship itu sendiri, kita mengingatkan kembali tentang entrepreneurship. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang apa itu entrepreneurship, dan kita akan mengupas kembali atau mengingatkan kembali sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang technopreneurship. Sesuai dengan teori atau pengertian-pengertian atau definisi dari beberapa pakar yang sudah kita ketahui bahwa entrepreneurship itu adalah aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengkonversi ide-ide bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Aktivitas yang secara konsisten dilakukan untuk mengkonversi. Mengkonversi itu untuk mewujudkan, untuk membuat ide-ide itu menjadi nyata. Ya, menjadi ide yang nyata, menjadi sebuah usaha yang sangat menguntungkan. Jadi untuk mengkonkretkan, jadi ide itu kan biasanya hanya sebuah pandangan, sebuah pikiran, sebuah rencana, tapi ini dikonversikan, diwujudkan menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. Pengertian lain atau penjelasan lain tentang entrepreneurship ada dilakukan atau disampaikan oleh Suparno, menjelaskan bahwa proses mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Jadi entrepreneurship itu bagaimana mengelola atau memanajemen atau mengorganisasikan agar sebuah bisnis baru itu bisa dikelola dengan bagus, dengan baik, dan juga akan mendapatkan atau menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Nah, dan kita juga harus tahu dalam melakukan entrepreneurship itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, harus diketahui. Pertama, yaitu mengidentifikasi serta mengevaluasi peluang pasar. Dari ide-ide yang sudah dikonversikan tadi, kita harus mengevaluasi kembali peluang pasar yang terjadi atau yang memang menjadi kesempatan untuk membuat sebuah usaha baru. Berikutnya adalah bagaimana menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. Tentunya bagi pemula, bagi pebisnis atau memulai sebuah bisnis itu tidak mudah karena akan banyak menemui kendala atau masalah-masalah, sehingga dari masalah tersebut biasanya akan muncul atau keluar ide-ide atau solusi-solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berikutnya, bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan. Misalnya materi, modal, terus sumber daya manusianya, peralatan sebagai investasi supaya bisa atau mampu menjalankan bisnis dengan baik. Jadi karena bisnis itu selalu ada sumber daya, tapi tidak selalu uang, ya, tetapi terkadang perlu sumber daya yang menunjang agar bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah bagaimana mengolah sumber daya dari tahap awal, dari startup, dari kita mulai sampai fase bertahan, ya, sampai masa maturity, bertahan, survival, dan masa pengembangan ekspansi. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena bisnis itu tidak hanya stuck di awal saja, tetapi ada proses yang panjang dari mulai berdiri, berkembang, bertahan, sampai fase pengembangan. Itu yang harus menjadi perhatian seorang entrepreneur. Nah, yang perlu dilakukan adalah mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Jadi sekali lagi ini hampir sama dengan nomor 2. Di sini setiap masalah itu harus dikelola. Bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan menemukan solusi yang tepat. Karena setiap bisnis itu pasti akan mendapatkan, akan menemui risiko
risiko tidak laku, risiko rugi, risiko banyaknya pesaing, itu bagian-bagian risiko. Tetapi dari risiko itu biasanya akan dibukakan, akan ditemukan jalan solusi-solusi untuk mengatasi peluang tersebut. Karena bisnis itu tidak lepas dari persaingan. Nah, persaingan itu yang harus dilawan dengan menemukan solusi-solusi. Berikutnya, nah kita masuk ke dalam technopreneurship. Apa itu tekno? Dari bahasanya pun sudah terlihat ya tekno. Tekno berarti berhubungan dengan teknologi. Nah, definisi technopreneurship sendiri sering disebut sebagai technopreneurship. Teknologi entrepreneurship adalah proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung. Ini disampaikan oleh Imam Baihaqi dan menulis pada tahun 2015. Nah, sementara itu pendapat lain juga dijelaskan oleh seorang pakar, Merer dan Scarborough, menjelaskan bahwa teknopreneur merupakan orang. Nah, kalau technopreneurship adalah kegiatan atau proses kolaborasi antara dua bidang, yaitu bidang usaha, bisnis, dan penerapan teknologi, sementara teknopreneur adalah orang yang menjalankan technopreneurship atau seorang yang menjalankan usaha dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Jadi, technopreneurship ini adalah pengembangan dari entrepreneurship dengan mengoptimalkan, dengan memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi sebagai sarana, sebagai media untuk menjalankan usaha tersebut agar lebih maksimal, ya kan, lebih dikenal oleh dunia, oleh masyarakat. Jadi skupnya tidak lokal, tetapi sudah mendunia, bahkan global. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa technopreneurship sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Jadi ini pengembangan lagi bisnis yang dikelola dengan menggunakan teknologi, tetapi sampai menggunakan fasilitas softwarenya itu dengan menggunakan komputer. Apakah teknopreneur bisa dikerjakan dengan teknologi lain? Bisa, melalui HP, melalui Instagram, platform-platform yang sudah tersedia, bahkan ada yang gratis, itu pun bisa, itu sebuah teknologi. Tapi kalau yang memang membutuhkan peralatan PC dan sebagainya, berarti itu bisnisnya atau lebih ke arah teknis ya, teknis yang memang membutuhkan keahlian khusus. Tapi sekali lagi digarisbawahi bahwa teknopreneurship itu tidak selalu harus menguasai teknologi sebagai harus orang IT, tidak harus. Nah, pendapat lain menyatakan menurut Hartono, technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship itu bisa sebagai sebut karakter technopreneurship, bisnis berbasis teknologi. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan entrepreneurship dan technopreneurship. Entrepreneurship adalah berhubungan dengan penjualan dan pendapatan keuntungan. Karena bisnis dilakukan adalah untuk mencapai keuntungan. Secara pengertian lain atau perbedaan secara technopreneurship menyatakan bahwa technopreneurship harus sukses pada dua tugas utama. Techno berarti ada dua kegiatan, ya, yaitu menjamin teknologi beroptimal dengan baik, berfungsi dengan maksimal sesuai kebutuhan target pelanggan, dan bisnisnya juga bisa berjalan dengan baik, yaitu di mana bisnis adalah mencari profit atau keuntungan. Jadi ada dua tugas di sini technopreneur. Kalau entrepreneur hanya berbisnis mencari keuntungan, tapi tidak menerapkan atau tidak mengoptimalkan teknologi. Masih konvensional atau lebih dikenal dengan manual. Berikutnya, nah kita akan mencari tahu bagaimana menjadi seorang technopreneur. Seorang entrepreneur itu memiliki dua peranan, memahami teknologi sekaligus menanamkan jiwa entrepreneurship. Jadi tadi kalau disampaikan entrepreneurship itu punya dua fungsi, jadi benar. Technopreneur adalah peranan seorang ya dalam memahami teknologi dan juga menanamkan jiwa entrepreneurship. Jadi sekali lagi ini ada dua kompetensi di sini, di kompetensi dalam melakukan
atau mengoptimalkan fasilitas teknologi, dan juga bagaimana kita melakukan sebuah bisnis. Menjadi technopreneur, apa yang harus dihadapi? Nah, technopreneur itu sekali lagi ada dua fungsi, ada dua peranan, mengoptimalkan teknologi dan juga entrepreneurship. Yang pertama, teknologi itu dianggap penting, dianggap sebagai terobosan baru atau sebagai hal yang wajib ya sekarang ya dalam menjalankan entrepreneur, itu kenapa? Karena memegang peranan penting dalam perkembangan modern, lebih canggih, lebih mudah mendapatkan informasi, lebih mudah dijangkau, lebih mudah diketahui oleh banyak orang. Nah, penggunaan teknologi merupakan cara mengolah suatu agar terjadi efisiensi. Jadi teknologi itu dimanfaatkan untuk efisiensi. Kalau kita melakukan penjualan secara manual, itu harus door to door, harus ke lapangan, hanya diketahui oleh kelompok tertentu, tidak bisa meluas, jaringannya terbatas. Sementara teknologi itu adalah membuat kegiatan atau mengolah sesuatu itu menjadi efisien. Efisiennya di mana? Efisien dan efektif. Pertama, ya lebih cepat informasinya, lebih dikenal banyak orang, lebih mudah penggunaannya. Terus untuk transaksinya juga lebih modern, tidak lagi manual. Nah, dan memiliki kualitas yang bisa memperhatikan kebutuhan pasar. Nah, kita juga tahu entrepreneur itu adalah memiliki makna penting atau harus kita ketahui adalah ada internationalization, ada paradigma alteration, ada spirit initiation dan competition. Jadi di sini entrepreneur itu harus memiliki spirit membangun supaya bisnisnya bisa bagus, dan kita harus siap menghadapi persaingan. Karena menjadi seorang pebisnis itu kita tahu persaingannya juga akan seperti apa. Nah, itu harus kita pikirkan bersama-sama, harus kita kuasai sekali, dan kita bagaimana mengkolaborasikan antara teknologi dan entrepreneurship tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu adalah tugas technopreneur. Nah, landasan technopreneurship itu adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat akan apa? Ya tentunya akan informasi tentang bisnis, ya kan. Jadi technopreneur itu adalah karena kebutuhan masyarakat itu kan semakin tinggi. Bagaimana cara memenuhinya? Ya kita harus membantu mengoptimalkan teknologi dengan harapan semua kebutuhan bisa terjangkau. Misalnya transaksi menggunakan e-commerce, menggunakan Shopee, menggunakan Tokopedia, itu kan platform-platform bisnis menggunakan technopreneur. Artinya dengan sudah melakukan transaksi secara e-commerce, ya, e-digital dan sebagainya. Nah itu membantu sekali memenuhi kebutuhan. Tapi dalam kondisi saat ini manusia atau masyarakat itu ingin sekali segala kebutuhannya itu bisa terpenuhi dengan cepat. Bagaimana dia memesan, bagaimana dia transaksi, tidak harus pergi, tidak harus membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang praktis, singkat. Nah, itu dilakukan dengan cara mengoptimalkan teknologi. Banyak sekali misalnya perbankan kita melakukan transaksi tidak harus ke bank, tetapi dengan menggunakan e-banking, mobile banking, dan sebagainya. Kita misalnya membelikan peralatan tidak harus ke tokonya, dengan harus ke toko, ke pasar, dengan harus menempuh jarak yang jauh, tetapi bisa dilakukan di rumah, bisa melakukan transaksi di rumah. Nah, iklan-iklannya juga bisa disampaikan di rumah. Jadi tidak lagi harus sebar flyer kemana-mana, tapi bisa dilakukan dengan platform-platform yang ada di teknologi. Nah itulah yang diharapkan konsumen gitu ya. Nah terus untuk menjadi seorang entrepreneur itu karena kita menggunakan media, menggunakan teknologi, dan teknologi itu harus bisa dioptimalkan, maka perlu kita memperkaya diri dengan banyaknya ide dan inspirasi. Nah, kenapa? Ya, kalau misalnya kita ingin berkembang, harus banyak ide, banyak inovasi. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh pesaing. Karena pesaing itu terus. Semua yang orang terjun ke entrepreneur itu pasti akan banyak ide, banyak cara, banyak solusi, banyak muncul ide-ide atau inspirasi baru. Nah, itu biasanya yang akan membantu kita atau akan membuat bisnis kita atau technopreneur itu menjadi optimal. Nah, yang berikutnya adalah harus direncanakan dengan matang. Jadi artinya harus diset, harus didesain dengan baik, ya kan? Nah, untuk produk sendiri yang kita miliki sebagai sebuah usaha bisnis itu harus selalu ditambahkan value pada produk. Makanya
perlu adanya inovasi, perlu adanya pengembangan, perlu adanya niche atau sesuatu yang beda dengan yang lain. Itu adalah cara bagaimana menambahkan value pada produk. Contoh misalnya, kita tahu misalnya banyak sekali sekarang jenis bisnis yang kekinian itu ya, misalnya minuman. Nah, minuman itu kan sekarang mirip-mirip semuanya. Apa yang membuat beda? Itu berikanlah value kepada produk tersebut. Nah, itu banyak sekali misalnya dengan penambahan merchandise, terus misalnya pelayanan walaupun secara online kan itu merupakan bagian pelayanan dan itu merupakan value pada produk agar seseorang atau masyarakat itu bisa menjadi loyal terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, sehingga kalau kita mampu menambahkan value pada produk tersebut, berarti kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Value itu bisa ditambahkan, kita akan melihat, mengevaluasi lagi apa sih yang diinginkan masyarakat. Nah, itu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita kembangkan dari situ. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan invensi, inovasi, dan technopreneurship. Kita sering banget dalam dunia bisnis itu mengenal tentang invensi, dan juga inovasi, yaitu seringkali kita dengar ya. Yang dimaksud invensi adalah sebuah penemuan baru. Jadi invensi itu adalah menemukan sesuatu yang baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Jadi kaitannya dengan entrepreneur, teknologi adalah sesuatu penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Ya, teknologi adalah dibangun untuk mempermudah, membantu kelancaran dan proses dalam banyak hal, dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, terutama dalam bisnis. Sementara, apalagi juga sering dalam bisnis itu atau dalam entrepreneur, dalam wirausaha itu mengenal istilah inovasi. Inovasi adalah sebuah adopsi penemuan oleh mekanisme pasar, adopsi sebuah penemuan inovasi pasar. Jadi kita melihat di pasar, kita melihat di lapangan, kita melihat konsumen, seleranya seperti apa. Baju, handphone, kita tahu. Jadi kalau kita tahu misalnya Samsung, kita ambil contoh saja merek Samsung. Samsung itu setiap minggunya memproduksi sebuah produk baru. Setiap bulannya itu berapa produk baru. Itu adalah hasil temuan adopsi dari masyarakat. Temuan dari masyarakat yang terjadi di pasar. Masyarakat ingin ini, konsumen ingin ini. Nah, itu maka muncullah sebuah inovasi. Ya, inovasi itu sesuatu yang ada dikembangkan menjadi lebih baik lagi, lebih canggih lagi. Ya. Begitupun makanan. Kita tahu, kita ambil contoh singkong. Singkong itu hanya dulu itu kan hanya sebagai makanan yang direbus, buat ketuk atau buat singkong goreng dan sebagainya. Tapi sekarang ini singkong sudah memiliki value, memiliki nilai lebih karena naik kelas. Apa? Singkong sudah dijadikan singkong keju, singkong dijadikan makanan yang berkelas menjadi stick yang dijual, yang di franchise bahkan ya. Itu contoh lagi. Terus misalnya dalam hal segi pendidikan juga sama. Dulu pendidikan semuanya dilakukan secara tatap muka semua. Sekarang sudah dilakukan secara online. Pendidikan itu hanya belajar di satu tempat. Sekarang bisa belajar di mana-mana. Bisa dilakukan di luar kota, di luar negeri. Itu adalah satu inovasi dan itu melihat dari kebutuhan pasar. Kalau kita tidak bisa menemukan suatu masalah atau suatu kebutuhan yang diharapkan oleh pasar, ya kita tidak bisa menciptakan sebuah inovasi. Ya. Jadi inovasi itu penting dalam sebuah bisnis, termasuk juga invensi, ya, bagaimana bisnis itu bisa diterima oleh masyarakat dan kita sebagai pelaku bisnis mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, jenis invensi itu biasanya dibedakan dua. Ada invensi produk dan invensi proses. Produk tadi seperti tadi, proses itu adalah tadi. Proses itu adalah berkaitan dengan media, peralatan, ya, kecanggihan atau lebih kekinian, lebih modern. Ya, kalau inovasi produk ya tadi pengembangan produk itu menciptakan atau menambahkan value pada produk tersebut. Kita juga tahu tempe ya. Tempe itu adalah contoh makanan yang ya mungkin hanya bisa digoreng dan di sayur, tapi sekarang canggih dan bisa mendunia. Tempe itu bisa dikenal di secara dunia, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat internasional karena ada value-nya, ada manfaatnya dan sebagainya. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang bisnis itu inovasi-inovasi yang sekarang mungkin kita bisa rasakan ya
dalam anak-anak modern dengan adanya YouTuber, itu kan bagian dari suatu inovasi. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Nah, itu adalah bagian dari invensi dan bisa digunakan dengan menggunakan teknologi, yaitu melalui invensi tersebut. Peranan teknopreneurship bagi masyarakat. Apa yang menjadi peranannya adalah teknopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita menyatakan bahwa bisnis entrepreneur itu adalah menjadi penopang perekonomian Indonesia. Jadi sangat mendukung pembangunan berkelanjutan karena teknopreneurship juga memberi manfaat dampak baik secara ekonomi, ya. Jadi mau teknopreneur mau entrepreneur semua memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian, sosial maupun lingkungan. Nah, dampak ekonomi, ya ada 3 dampak teknopreneurship terhadap kehidupan kita, terhadap masyarakat. Pertama, dampak ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan. Itu udah pasti. Bisnis itu tidak lepas dari pendapatan, profit, dan keuntungan. Yang kedua, seperti yang sudah kita bahas, bisnis, baik entrepreneur atau teknopreneur itu harus mampu menciptakan lapangan kerja. Itu udah pasti. Tidak harus orang lain, tapi kita bisa bekerja menyelesaikan masalah kita dengan kita menjadi seorang pengusaha, itu sudah berarti kita menciptakan lapangan kerja baru. Lebih-lebih kalau usaha kita bisa berkembang dan kita bisa merekrut sumber daya lain, itu lebih sangat membantu dalam menyelesaikan kemiskinan atau pengangguran. Yang ketiga adalah menggerakkan dan menciptakan bisnis pada sektor ekonomi lain. Jadi bisnis itu bisa berkembang, ya. Bisnis itu juga bisa dikembangkan atau diciptakan untuk sektor-sektor ekonomi lain. Apa ekonomi yang banyak sekali, ya. Bisnis ekonomi itu banyak sekali, dari kreatif, dari bisnis perdagangan, bisnis industri, banyak sekali bisnis yang bisa dikembangkan dan diciptakan melalui teknopreneurship, kan? Dampak sosial, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Jadi teknopreneur itu juga mampu membentuk budaya. Budaya contohnya apa? Yang selama ini kita melakukan transaksi di pasar, di toko, di mall, atau harus face to face, ya, itu akan terbentuk budaya baru dengan melakukan transaksi secara online. Itu kalau kita melihat dari teknologinya, penggunaan teknologinya. Terus kita juga bisa memiliki budaya baru, mengiklankan atau menjual produk kita, menawarkan produk kita melalui platform-platform yang tersedia dalam digital atau teknologi. Terus kita juga bisa melakukan transaksi melalui e-commerce, kita juga bisa mendesain produk, merangkai, mendesain sebuah flyer atau promosi juga melalui penggunaan optimalisasi teknologi. Nah, dalam hal produksi juga, dalam di perusahaan, tidak harus teknologi komputer, tapi mesin-mesin yang lebih canggih, ya, itu yang disebut robot, ya, sehingga bisa memproduksi dengan mass production lebih banyak lagi dan bisa memberikan solusi penyelesaian masyarakat. Karena masyarakat itu kebutuhannya banyak. Jadi kita lebih efektif dan efisiensi dalam budaya baru mengoptimalkan teknologi yang ada. Nah, sementara juga ada dampak lingkungan, di mana memanfaatkan bahan baku dari sumber alam Indonesia secara lebih produktif. Nah, kalau dulu mungkin secara manual, secara konvensional, itu sumber daya Indonesia itu kan kaya raya dengan sumber daya alam, ya. Nah, itu dioptimalkan, belum dimaksimalkan secara produktif, masih digunakan dengan yang salah atau misalnya penggunaan yang tidak sesuai ketentuan, ya kan. Itu seringkali dilanggar. Nah, sekarang melalui teknologi ini sudah bisa terukur, sudah bisa dilakukan bagaimana menggunakan sumber daya yang lebih baik dan produktif. Nah, teknologi itu juga mengurangi supaya penggunaan sumber daya, terutama energi juga bisa lebih efisiensi, ya kan, lebih canggih, lebih cepat. Nah, kalau dulu kan kita harus menggunakan sumber daya PLTA, PLTU, menggunakan tenaga matahari, semuanya dioptimalkan ke sana. Tetapi dengan teknologi ini kita lebih canggih, lebih ramah lingkungan, ya, lebih diharapkan ramah lingkungan, sehingga mengurangi dampak-dampak yang
tidak diinginkan atau diharapkan terkait dengan sumber daya alam yang ada. Jadi kita lebih menghargai atau menghemat sumber daya alam yang ada ini untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mengembangkan kriteria invensi dan inovasi. Satu, memberikan informasi solusi lebih baik jelas. Itu invensi, inovasi yang harus mampu memberikan inovasi lebih baik dan efisiensi. Kedua, menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan manusia. Jadi karena inovasi itu kan terlihat dari temuan yang ada di pasar, sehingga muncullah sebuah inovasi yang mampu memenuhi atau menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, invensi atau inovasi itu harus merupakan ide original. Jadi karena ada masalah, ada temuan di masyarakat, maka muncullah sebuah ide. Dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kekayaan ekonomi. Yang kelima adalah memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. Yang keenam, dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, kita mau lihat tokoh-tokoh teknopreneurship di Indonesia, di dunia ya, banyak sekali. Ini kita di dunia, ini baru contoh yang di yang secara umum ya. Padahal kalau kita melihat tentang seorang teknopreneur itu banyak sekali. Kita tidak bisa pungkiri kecanggihan atau modernisasi dalam bisnis itu juga peran dari tokoh-tokoh yang ada di sini. Siapa yang tidak kenal dengan Mark Zuckerberg? Ya, Zuckerberg itu adalah ini adalah penemu, founder dari Facebook. Awal mula kita bisa mengenal media sosial itu bisa diawali dari Twitter dulu ya, dari Twitter, dari Facebook ya. Facebook ini adalah cara tercanggih membangun jaringan. Ya walaupun saat ini banyak digunakan dengan tidak pada tempatnya, tetapi setidaknya beliau ini sudah membuat sebuah ide yang luar biasa bagaimana membangun jaringan. Nah ini Facebook ini juga bisa dibilang sebagai menemukan yang jauh, mendekatkan yang jauh ya, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, istilah ini ya. Tapi setidaknya membangun jaringan. Nah, dari sini juga awal kita membantu dalam berbisnis itu melalui jaringan. Ya, dalam bisnis itu yang salah satu yang harus dipahami, yang harus kita ikuti adalah membangun sebuah jaringan. Jaringan misalnya ya grup atau pertemanan atau memang melalui Facebook jaringan yang mungkin yang tidak terjangkau atau yang jauh-jauh. Misalnya kita punya teman di luar negeri, kita punya relasi di luar kota, itu bisa kita hubungkan, kita bisa temukan melalui jaringan-jaringan ini, ya kan? Dan melalui Facebook ini kita juga bisa melakukan bisnis, bisa. Semuanya bisa diiklankan, semua bisa melakukan advertising, dan kita bisa mempromosikan bisnis kita melalui Facebook, bisa. Nah inilah fungsi manfaatnya Facebook itu, dan ini bagian dari penemuan teknopreneurship pada saat ini. Kita juga tahu dengan bos Apple, Steve Jobs, ya kita tahu dia foundernya Apple. Siapa yang tidak mengenal dengan brand Apple ya, yang mendunia, yang kualitasnya sudah menjadi high class dan sebagainya. Terus kita juga mengenal nih Andrew Darwis Kaskus. Oke, ini adalah orang Indonesia. Kita ternyata nggak kalah jauh, nggak kalah canggih. Indonesia juga memiliki pakar-pakar teknopreneur Andrew Darwis Kaskus. Ada juga William Tanuwijaya, founder dari Tokopedia. Kita kenal dengan yang terakhir adalah Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu founder dari Gojek, kan? Ada Gojek, ada Grab. Kalau Grab itu dari dari luar negeri ya. Nah itu. Tapi yang kita beberapa contoh pakar ini yang kita lihat ini adalah salah satu yang mewakili. Banyak lagi yang kita ketahui selain ini. Anda bisa temukan di Google ya, banyak sekali teknopreneur muda sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang banyak sekali yang dari teknopreneur, dari YouTuber ya kan. Misalnya artis juga ada. Anda bisa menggalinya, bisa mencari semuanya. Tapi kita mencontohkan nih tokoh-tokoh dunia yang sudah berhasil, yang sampai saat eksis dan memang menjadi platform yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan bisnisnya. Nah, baik, kita sudah sampai kepada discussion time ya. Kita akan kembali mendiskusikan dengan kelompok masing-masing, ya kan? Dari sini Anda bisa memilih tokoh-tokoh, ya kan? Dari contoh para tokoh tadi, Anda bisa menjelaskan dengan kelompok, mengulas tentang
sejarah berdirinya Teknopreneur yang dibangun dan kesuksesannya. Jadi tadi ada, saya kembalikan dulu, tadi ada 5 Teknopreneur ini. Tugas Anda dalam diskusi kelompok adalah mencari tahu siapa itu penemu Facebook, siapa itu founder Apple, siapa itu penemu atau founder Gojek. Nah, Anda bisa mengulas sejarah berdirinya, dibangun apa, suksesnya di bidang apa. Nah, ini menjadi inspirasi Anda, dan dari situ bisa melihat lagi tokoh-tokoh yang lain. Ya, sekali lagi Anda bisa mendiskusikan ini bersama teman-teman, bersama kelompok. Seperti biasa akan diupload kepada platform yang ada juga sesuai dengan petunjuknya. Dan selain itu ada tugas mandiri, ya, tentang pendalaman materi saja, pendalaman materi, yaitu tentang Teknopreneur. Tidak banyak, ini adalah tujuannya adalah untuk mengetahui supaya semuanya bisa memahami materi pada hari ini. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini kita cukupkan dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang berikut. Semoga manfaatnya bisa kita rasakan dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.